Anda kembali bersama kami, Bang Habib. Jadi apa yang perlu dilakukan saat ini untuk sama-sama menjaga trust, kepercayaan kepada hakim yang mengadili kasus Verdi Sambo? Apa yang perlu dilakukan untuk bisa tetap menjaga kami percaya dan hakim juga tetap independen? Menurut Anda, singkat saja, Bang Habib. Ya, saya pikir KAI sudah bersikap cukup bagus ya dengan mengatakan akan menelusuri persoalan ini ya secara proporsional, walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ya atau sebelum persidangan, mungkin setelah persidangan. Juga pengadilan negeri juga cukup bagus pernyataannya, sehingga menurut saya kita inilah yang terutama teman-teman media juga ya, kita bisa mengedukasi masyarakat ya, bahwa nggak bisa juga kita desak-desak sesuatu yang dasarnya spekulasi ya. Sama-sama kita berikan kesempatan kepada pengadilan, majelis hakim untuk melakukan tugasnya. Nanti kita sama-sama baca putusannya seperti apa ya, putusannya yang detail, nanti teman-teman juga bisa sebarluaskan ke masyarakat. Dari situ kita pasti tahu lah ya, dengan pertimbangan yang lengkap, detail, kita bisa tahu ini putusannya adil atau tidak secara garis besar. Kurang lebih begitu. Oke. Baik, Pak Marwarar, saat ini semua publik bisa melihat secara dari waktu ke waktu sidang yang perjalanan sidang Verdi Sambo. Menurut Pak Marwarar, apa lagi yang bisa dilakukan ketika terjadi kasus seperti ini? Ada video yang viral, masih diuji memang validitas atau kebenarannya, tapi apa yang perlu dilakukan untuk bisa tetap kami percaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga hakim tidak terpengaruh dengan kasus ini? Ya, saya kira karena ini sudah menjadi viral begitulah di publik, barangkali dari sisi pimpinan peradilan pun maupun hakimnya sendiri harus melakukan klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Dan kalau ini juga benar ada, bahwa itu sama sekali tidak mempengaruhi putusan. Barangkali karena peradilan itu adalah sifatnya majelis. Dan di sini kita juga bisa memperoleh konfirmasi dari hakim anggota yang lain maupun dari panitera pengganti, sehingga dengan demikian nanti publik bisa mendapat pencerahan bahwa meskipun misalnya ada itu, kalau itu merupakan suatu aksiden saja atau kebetulan atau karena ada orang, ya biasanya kan para pembesar juga ada yang mencoba menelepon kan, maka bisa diberikan jaminan-jaminan oleh hakim dalam kerangka trust yang dibutuhkan masyarakat bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Karena sebenarnya juga hal-hal seperti ini memang harus diantisipasi dan dipersiapkan. Hakim itu di dalam kode etiknya jelas disebutkan itu harus bersikap senantiasa meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perilaku mereka bahwa mereka adalah independen, imparsial, dan itu selalu harus diingat, terutama dalam perkara-perkara yang sangat menyita perhatian publik seperti ini. Istimewanya kasus Sambo yang boleh dikatakan, ya kalau saya mengatakan itu, sorry to say ya, itu sudah masuk kualifikasi crime against humanity itu. Artinya tidak berperi kemanusiaan begitu. Bagaimana seorang pejabat publik kita dalam dari polisi bisa tidak lulus Pancasila sebenarnya, kan begitu kira-kira. Baik, ini berarti kasus ini setidaknya walaupun momentum keluarnya atau viralnya video ini hadir di tengah-tengah perjalanan sidang, mungkin ini perlu untuk kemudian menjadi mengingatkan semua stakeholder, dalam hal ini Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk memberikan advokasi, tadi istilah dari Miko yang sempat gabung dengan kita, advokasi kepada para hakim, terutama kasus-kasus besar seperti ini yang menyita perhatian publik, untuk bisa memperkuat tadi independensi dan imparsialitas hakim. Kami tunggu tentu bagaimana Komisi Yudisial melakukan penelusuran, juga Mahkamah Agung ini tentu secara paralel tetap berjalan peradilan dari kasus ini. Pak Marwarar, terima kasih sudah cerita banyak. Bang Habib juga terima kasih sudah join bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton kami selama 1 jam. Selamat berakhir pekan buat Anda semua. Kita jumpa lagi hari Senin. Saya Christian Grich. Terima kasih. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.